Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'lir rijadihim wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاستعلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa kita? Hah? Syafaat udah? Haud udah. Syafaat udah. Taubat udah ya. Wajib taubat udah. Terus wayajibu ala syahsin, dan wajib atas seseorang ayashtanibal kibri wal hasad, ayashtanibal kibir wal hasad wal ghibah, bicara dosa-dosa yang wajib dijauhi oleh seseorang. Setiap orang wajib menjauhi yang namanya kibir, yang namanya hasad, dan yang namanya ghibah. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
Inna li abwabis samai hijaban. Sungguhnya pintu-pintu langit itu memiliki hijab, memiliki penghalang. Yarudunal a'mala ahlil kibir wal hasad wal ghibah. Ai yamna'unaha minas su'ud fala takbal. Pintu-pintu langit itu punya penghalang. Yang mana pintu itu, yang mana penghalang itu menghalangi amal-amal kebaikan seseorang untuk bisa naik ke langit, untuk mendapatkan nilai pahala dari Allah, yang disebut namanya amalnya diterima oleh Allah. Maknanya amalnya bisa naik ke langit dan menjadi berkumpul dengan amal-amalnya orang soleh, menjadi amal yang soleh, amal yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka amal-amal itu bisa tertolak dan dikembalikan. Ada lagi yang mengatakan amal itu tidak naik di atas kepalanya, apalagi ke langit, nggak akan naik melebihi kepalanya apabila di dalam amal yang dia lakukan tercampur dengan dosa-dosa batiniyah. Di antaranya apa? Hasad. Hatinya punya kedengkian dengan orang lain. Atau kibir, sombong, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Maka orang yang punya, yang di hatinya terdapat dosa-dosa semacam ini, maka dia akan terhalang dari amalnya terangkat ke langit. Wal ghibah, ada lagi ghibah. Ghibah itu apa? Gosip, ngomongin orang. Artinya apa itu? Memang yang namanya gosip itu enak sih. Orang kalau sedang gosipin orang itu kayaknya asik banget. Jadi orang yang melakukan ini semua itu amalnya tidak akan terangkat ke langit. Walaupun apalagi ke langit, kadang dikatakan oleh ulama tidak terangkat sampai ke atas kepala. Jadi amal itu ya hanya jadi amal yang capek dia ngerjain tapi nggak dibales apa-apa. Apa itu yang namanya hasad? Hasad itu dimaknai wal hasadu tamna'u zawalin ni'matil ghairi sawaun kana tamna'u an ta'tiyalahu ailil hasid aula. Hasad itu adalah menghalangi kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tidak senang, tidak menyenangi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Hasad ini ada yang meningkat lagi, apa? Sampai menghalangi. Bukan cuman gak seneng, tapi menghalangi. Ada kalau tetangga beli motor baru, artinya grundel, motor baru, kerja begitu aja motor ganti baru,
Gremeng aja hatinya tuh, kayaknya nggak seneng aja. Lah yang lebih parah lagi, sampai menghalangi datangnya kenikmatan pada seseorang. Ada orang bawa mobil dari dealer datang nanya, Pak, rumahnya Pak Suryadi mana? Oh, Bojong Pak, sono. Bukan sini, bukan. Salah alamat Pak, Bojong. Padahal sebelah rumah. Itu apa namanya? Menghalangi. Bukan cuma nggak seneng. Kalau nggak seneng kan sentimen. Tuh Pak rumahnya Pak. Itu nggak seneng gitu loh. Sinis dah gitu. Nah kalau yang lebih parah lagi, menghalangi seseorang menerima kenikmatan dari Allah. Maka jelas orang ini nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Nggak ngerti bahwa Allah bebas memberikan apa saja kepada hamba-hambanya. Allah itu haknya Allah, mau dikasih, mau dihalangi, itu haknya Allah. Kok kamu yang protes? Wong Allah yang punya aja mau ngasih, kok ente yang nggak ikut apa-apa ikut protes? Ente itu punya hak apa protes sama pemberian Allah kepada orang lain? Maka nggak punya hak ente untuk protes. Kalau ente masih protes, berarti hati kamu rusak. Nah, hati yang rusak ini menghalangi amal untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalangi amal untuk naik. Makanya kan dalam kitab tasawuf itu, dalam kitab hikam, terkadang kita itu ditolong oleh Allah untuk ibadah. Terkadang kan yang namanya ibadah itu tidak bisa tidak harus butuh pertolongan Allah. Butuh 3. Hidayah, taufik, inayah. 3 ini butuhnya. Nah, terkadang kita itu mendapatkan itu dari Allah. Dikasih hidayah, ditolong oleh Allah sampai bisa ibadah. Tapi tidak dibuka pintu penerimaan. Ibadahnya ditolong, ke masjid, tahajud, pergi haji, sedekah, ditolong oleh Allah untuk bisa beramal. Tapi terkadang dihalangi oleh Allah untuk diterima amal-amal tersebut. Gambarannya orang yang mau ibadah itu butuh pertolongan Allah. Sama dengan orang akan bisa masuk ke dalam suatu kerajaan, orang bisa masuk ke dalam tempat kepresidenan, itu enggak sembarangan, ditolong oleh Allah. Maka ada orang yang diundang oleh Allah, oleh raja, diundang oleh raja masuk ke sebuah kerajaan, dapat undangan dari raja, masuk ke kerajaan untuk jadi tamu kehormatan. Karena kan nggak mungkin raja ngundang orang sembarangan. Oh yo siapa aja boleh masuk? Enggak. Pasti ada orang-orang tertentu yang diundang dan ada yang dihalangi untuk masuk. Ada orang yang diundang masuk kerajaan tapi nggak ditemuin rajanya. Itu loh. Diundang tapi nggak ditemuin. Nah, ada begini, ada orang oleh Allah ditolong untuk ibadah tapi nggak dikasih pahala oleh Allah. Kenapa? Karena untuk ditolong oleh Allah ibadah butuh persyaratan, untuk diterima juga butuh persyaratan. Lah, kadang dibuka persyaratan untuk ibadah tapi nggak dibuka persyaratan untuk diterima amalnya. Kenapa? Di hatinya masih ada penyakit-penyakit, diantaranya hasud. Itu loh. Jadi jangan bangga-bangga saya udah ibadah. Tar dulu, orang itu nggak usah mikirin ibadah, apalagi mikir banyak ibadah. Diterima nggak ibadah kamu? Itu udah mikirnya. Jangan sampai ibadah itu hanya saya hitung sendiri tapi nggak dihitung oleh malaikat.
Saya ngitung, oh saya udah sholat, udah puasa, udah aman saya. Oleh Allah nggak dihitung apa-apa, apa nggak berat, nggak diberi pahala apa-apa, nggak dikasih. Sama saja diundang ke kerajaan, datang ke kerajaan hanya menyaksikan kerajaannya, tapi nggak nyaksiin rajanya. Itu gambaran di kitab hikam begitu. Makanya kita diminta untuk menjadi orang yang menjauhi dosa hasud. Kenapa? Karena dosa hasud bisa menghalangi diterimanya amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal kibir. Apa itu dosa kibir? Kibir adalah batarul hak. Apa? Batarul haqqi wa ghamdul khalqi. Sombong itu adalah memutus kebenaran, tidak menerima kebenaran, atau menolak sebuah kebenaran. Dan ghamdul khalqi, mengolok-olok orang atau merendahkan orang lain. Wa makna batrul khalqi rudduhu ala qailihi. Wa makna ghamdul khalqi al istihza'u bihim. Yang dimaksud batrul khalqi adalah menolak kebenaran atas orang yang mengatakannya. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran, dia menolak. Ini benar begini. Ya udah, buat kamu aja, saya sudah punya benar sendiri. Menolak kebenaran namanya. Orang dikasih tahu yang benar malah dianggap tidak berharga, dianggap dirinya sudah punya kebenaran yang dia tidak menerima datangnya nasihat dari orang lain. Hal ini bisa saja disebabkan setiap dosa itu berbekas hitam di hati kita. Setiap satu dosa nempel satu bekas hitam di hati kita. Dosa lagi, nempel lagi, dosa lagi, nempel lagi. Tanpa ditaubati, terus menempel hitam di hati kita. Apa dampaknya apa? Tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kebenaran. Kalau ada orang nyampaikan kebenaran, tolak. Kenapa? Hatinya tertutup untuk bisa menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ruangan ini, kalau ruangan ini dari kaca, kemudian kacanya itu saya cat hitam semua, riben, maka cahaya dari luar nggak akan bisa masuk. Ya. Gelapnya hati dari mana asalnya? Dari dosa-dosa yang tidak ditaubati. Kemarin dikatakan wajib kita taubat walaupun dosa yang kecil. Kenapa? Untuk menghapus noda-noda hitam tersebut. Kalau noda hitam itu nggak dihapus, maka akan terhalang kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain ngasih nasihat, nggak kita gubris. Orang lain ngasih petunjuk, gua mau udah tahu begitu mah. Hingga selalu menyepelekan datangnya petunjuk
Lah, petunjuk ini datang dari mana? Walaupun dari anak kecil. Jangan dianggap, oh petunjuk mah harus orang tua, lu mau anak kecil ngapain? Nggak ada urusan. Petunjuk itu nggak harus orang tua, siapa aja bisa ngasih petunjuk sama kita. Hingga orang yang hatinya terbuka akan menerima petunjuk dari siapapun, walaupun dari anak kecil. Jangan dianggap anak kecil ikut ngomong apa. Ini diantaranya batrul hak. Adapun maknanya ghamdhatul khalqi adalah melakukan olok-olok dengan mereka. Artinya menghinakan orang yang memberikan nasihat, merendahkan orang yang memberikan nasihat, mengecilkan orang-orang yang ngasih nasihat. Ini lebih parah lagi. Menolak saja udah parah, ini mengolok-olok, merendahkan, menghina, ini bagian dari penyakit hati yang lebih parah lagi dari yang namanya menolak kebenaran. Jadi kibir itu artinya sombong. Sombong itu lafadznya, tapi prakteknya maknanya dia menganggap dirinya benar dan dia menolak datangnya kebenaran dari orang lain. Makanya harus kita hilangkan penyakit ini dari diri kita. Jangan sampai kita tidak menerima nasihat dari seseorang, siapa saja. Yang ngasih nasihat harus diterima. Pak, oh iya, Pak. Walaupun itu anak kecil yang ngasih nasihat, jangan yang bisa nasihatin saya mah yang udeng-udengan pakai jubah baru nasihatin saya. Ente Mas ya. Itu sinterklas. Lah kok harus nunggu udeng-udeng, berarti nunggu Desember doang ente gitu. Jadi jangan terpaku bahwa nasihat harus hadir dari orang yang lebih tua. Enggak, nasihat bisa datang dari siapa saja. Maka kan kita ajarkan kemarin, hati kita harus selalu begini. Kalau yang datang, yang kita jumpai itu orang yang lebih tua, sikapnya gimana? Umur saya lebih pendek, umurnya lebih, pasti amalnya lebih banyak. Amal saya sedikit, maka kalau dia ngomong saya terima. Kalau saya tua, yang ngajak ngomong saya itu anak kecil, apa sikapnya? Umur saya panjang, dia sedikit, dosanya pasti banyak saya. Dosa dia pasti, kalau dia ngomong dengerin, oh iya nak. Itu begitu sikapnya. Jangan sampai nak kecil, lu mah belum apa-apa, belum, itu kebalik itu. Jangan kebalik, lu mah belum amal apa-apa, lu mah kencing aja belum lurus mau ngomongin. Emang ada kencing lurus Pak? Gitu. Kencingnya siapa yang lurus? Wa yajibu aidzon ayatrukan namimata. Dan wajib pula bagi seseorang untuk meninggalkan namimah. Apa itu namimah? Wahia asa'yu bainan nasi ala wajhil ifsad, yaitu berusaha berjalan di antara manusia dengan merusak. Menjumpai orang dengan orang lain, berjalan dari satu orang ke orang lain yang tujuannya merusak. Bukan tujuannya silaturahmi, bukan. Silatul ghadab namanya, mau menyambung permusuhan. Bukan menyambung perdamaian, bukan.
di sini ngomong apa, dioper ke sono ngomong apa. Walaupun nggak ditambahin enggak. Kata si Anu, ente ini bego. Dia nggak nambahin enggak. Lu bener ngomong begitu, dia bener, saya nggak ngomong apa-apa. Ini namanya namimah. Nyampeinnya itu sengaja bikin kerusakan. Nah, kalau ada orang nyampein omongannya orang yang nggak mau bikin kerusakan, kan bercanda kan. Kata si Anu lu mah bego. Masa gitu aja nggak bisa. Tapi ngomongnya bukan bikin permusuhan. Lu mestinya begini dong. Hingga keduanya nggak terjadi permusuhan. Walaupun kamu nyampein yang disampaikan orang lain tapi tidak dengan niat permusuhan. Kalau nyampeinnya dengan niat permusuhan, itu namanya namimah. Orang yang mengadu domba seseorang dengan seseorang. Li'anahu waroda, karena sungguhnya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattatun bi fathil qaf wa tasdidut ta al musannad min fawqi ba'da alif wa akhiruha at-ta'u musanna min fawqi aidan. Tidaklah orang itu akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Artinya perkataan apa? Fatta qattatun itu bentuk yang sama sekali nggak akan masuk surga. Itu maknanya nggak akan masuk surganya duluan, nggak akan masuk surga bersama kelompok-kelompok yang istimewa. Kamu akan masuk surga belakangan yang melewati apa? Siksa-siksa yang banyak. Karena namimah atau mengadu domba ini dosa besar tapi nggak sampai kafir. Jadi kita harus bisa bedakan nih, mana yang sampai kafir, mana yang nggak sampai kafir. Nabi ngomongnya nggak masuk surga. Iya, nggak masuk surga kelompok pertama, nggak masuk surga bersama kelompok orang-orang yang istimewa gitu loh. Yang ngomong tidak beriman, orang yang tidak memuliakan tetangganya. Maju beneran. Tidak beriman orang yang tidak memuliakan tetangganya. Berarti kafir dong. Enggak, maknanya enggak sempurna gitu. Imannya enggak sempurna itu senang musuhin tetangga. Ribut sama tetangga bukan bagian dari kekafiran, tapi enggak sempurna iman seseorang gitu. Jadi dosa ini juga harus dijauhi. Ini orang namimah ini apa? Perkembangan dari hasud tadi. Dasarnya hasud dulu, nggak seneng lama-lama namimah dia. Ini biar ribut aja sama kawan gue. Ngomong apa? Adu sono, adu sini. Ini apa? Dasarnya punya penyakit hati, kemudian penyakit hatinya nggak tersembuhkan, malah tambah parah hingga meningkat penyakitnya. Maka penyakit hati dikatakan sumbernya satu, hasud. Dosa pertama di dunia dan di langit apa? Hasud. Iblis dosanya apa? Hasud. Qabil Habil hasud. Dosa itu sumbernya dari situ. Satu dosa kemudian berkembang jadi bunuh, berantem. Itu dari satu situ. Kalau ini bisa kamu sembuhkan, nah yang lain sembuh tuh nanti tuh. Nggak akan ada muncul dosa kibir, dosa enggak. Karena sumber dosanya dari situ. Kalau
kamu bisa sembuhkan dosa itu, kamu bersihkan dari penyakit hati kamu itu, nggak akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Sumbernya muncul yang lain dari situ itu. Kamu akan bohongin orang lain, kamu akan jatuhin orang lain, kamu akan ngadu domba orang lain, kamu akan merendahkan orang lain. Dasarnya hasud, nggak senang sama orang lain, atau menghalangi kenikmatan, nggak senang kenikmatan yang diberikan Allah kepada Qabil sama Habil, Iblis sama Nabi Adam. Saya jutaan tahun di langit nggak diangkat jadi apa-apa. Ini baru lahir, malaikat sungkem semua. Harusnya gimana? Saya yang disungkem. Lah ini harusnya hasud gitu loh. Lah iblis nggak cuman hasud, nggak cuman nggak seneng, menghalangi Nabi Adam untuk masuk surga. Dam, ini dimakan, beres dah pokoknya. Itu menghalangi untuk Nabi Adam mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ini penyakit, satu penyakit ini jadi inti penyakit yang lainnya. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, berapa banyak api yang padam karena tiupan angin, berapa banyak amal yang hilang karena terkena hasud. Ini bahaya. Jadi hasud ini bisa menggerogoti amal kita, menghancurkan amal kita yang banyak. Jangan sampai di hati kita punya hasud. Lah dasarnya orang hasud bagaimana? Nggak kenal Allah, nggak kenal perkara jaiz bagi Allah. Ya, kalau kamu kenal perkara jaiz bagi Allah, Allah itu berhak menjadikan apa saja kepada hamba-hambanya. Yang satu dikasih 1 juta oleh Allah, yang satu dikasih ceban. Adil nggak? Ya adil, wong Allah tahu lu kebutuhannya ceban, paling permen jajan lo. Yang satu 1 juta butuhnya kreditnya banyak. Jadinya udah cocok gitu loh. Allah itu jelas tahu segala apa yang jadi kebutuhan kita. Kalau kamu kok nerimanya cepet, berarti memang kebutuhan saya segitu gitu loh. Jangan saya nggak bisa, harus kayak si anu, dikasih roti pakai keju, saya nggak pakai, enakan dia. Ya nggak usah, itu kamu sakit gigi, dia nggak sakit gigi. Begitu aja. Jadi kita harus tahu, oh ada hikmah di belakang ini gitu loh. Kalau nggak, hasud munculnya. Kalau nggak tahu yang jaiz ini, nggak tahu bahwa di ilmunya Allah tersimpan hikmah, akan hasud munculnya. Kenapa sih? Hanya penting ngaji biar nggak muncul penyakit-penyakit batin dalam hati kita. Terus min fawqi aidon wa ma hawli ma taqaddama min wa mahallu ma taqaddama min hurmatil hasadi in lam takun ni'matun hasilatan lil mahsudi alal fujuri wa ila jaza tamani zawali ni'mati anhu. Dan penempatan apa yang terdahulu dari haramnya hasud
adalah jika nikmat itu tidak terjadi bagi si mahsud dengan jalan kejahatan. Dan jika tidak artinya yakni jika kenikmatan itu tidak dengan jalan kejahatan, maka boleh mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut daripadanya. Jadi ini perkembangan dari hasud tadi sudah kita jelaskan. Penempatannya adalah seseorang itu melihat kenikmatan yang ada pada dia nggak ada pada dirinya. Mestinya itu yang duduk di atas saya, kok dia. Mestinya itu yang diciumin banyak orang, saya, kenapa kok dia. Makanya banyak orang-orang Arab kadang hasud sama Habib. Sama-sama mancung, sama-sama dari Arab, kok saya nggak dicium tangannya Habib, dicium. Ada yang hasud begitu. Jealous. Dia nggak seneng sama kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain karena dirinya nggak dapat kenikmatan tersebut. Lah yang parah lagi kemudian dia menghalangi orang itu dapat kenikmatan. Gimana caranya dia nggak dapat kenikmatan tersebut? Ini yang paling beres, gampang. Kenapa? Putusin aja tangannya biar nggak dicium lagi, biar sama. Itu namanya hasud gitu. Gimana caranya kenikmatan itu terhalang dari seseorang? Ini bagian dari perkara yang menjadi haramnya hasud. Wa mimma yajibu i'tiqadu aidan man irtakabal kaba'ira yu'adzabu walau wahidan. Dan di antara perkara yang wajib kita yakini pula adalah bahwa sebagaimana sebagian orang yang melakukan dosa-dosa besar akan terkena azab siksa walaupun satu orang. Pasti akan ada yang diazab oleh Allah. Ini pastinya pasti apa? Wajibnya wajib apa? Aridhi, sesuai dengan ilmunya Allah. Di ilmunya Allah, Allah mengetahui akan menyiksa seorang hambanya. Maka walaupun yang berbuat dosa itu banyak, maka Allah boleh saja mengampuni semuanya, boleh saja, karena Allah Maha Pengampun. Tapi itu nggak akan terjadi. Harus kita yakini bahwa pasti ada yang disiksa oleh Allah walaupun satu orang. Umpamanya di antara semua pemabuk, peminum arak, satu mewakili yang lain. Di antara semua pezina, satu mewakili yang lain. Di antara semua pembunuh, satu mewakili yang lain untuk disiksa. Ini pasti akan terjadi. Harus kita yakini. Gak akan semuanya diampuni semua oleh Allah, masuk surga semua, gak akan. Kenapa? Apa yang di ilmunya Allah akan khilaf terjadinya nanti. Lah, taunya gimana itu di ilmunya Allah? Dikalam oleh Allah, diomong oleh Allah. Bagaimana nanti Abu Lahab akan disiksa, bagaimana Fir'aun akan disiksa, bagaimana Qarun akan disiksa, bagaimana. Tandanya apa? Pasti ada satu yang akan disiksa. Apa? Sesuai dengan janjinya Allah. Gitu loh. Jadi janji Allah untuk menyiksa atau apa? Ancaman Allah untuk menyiksa itu pasti
pasti terlaksana walaupun cuman satu orang. Mau daftar? Enggak. Sayyidina Umar daftar. Mudah-mudahan saya yang satu orang itu ya Allah. Yang lain biar aman semua, enggak apa-apalah. Biar saya yang mewakili satu orang itu. Karena walaupun kamu daftar, kalau di ilmunya Allah enggak ya enggak. Memang daftar terus diterima gitu enggak. Kalau daftar terus diterima. Biar kamu, ya Allah bawa saya aja ya Allah. Enggak, masuk sana. Emang sudah tulisannya begitu. Kamu kan kepikiran ya, kalau daftar ntar saya lagi. Enggak usah takut. Ente belum apa-apa udah takut, apalagi beneran coba. Jadi apa yang di ilmunya Allah itu pasti nggak akan bergeser, nggak akan. Kalau di ilmunya Allah dia akan disiksa, ya pasti disiksa. Mau dia minta digantiin siapa aja ya nggak bisa. Sesuai dengan apa yang jadi ketentuan Allah. Karena ilmunya Allah nggak mengalami perubahan. Ilmunya Allah itu nggak ada suluhi, nggak ada semuanya. Tanzizi nyata di ilmunya Allah jelas. Fulan akan disiksa, ya pasti fulan disiksa, nggak akan berubah. Fulan akan masuk surga, ya fulan selamat, nggak akan berubah, nggak akan. Hingga nggak akan terjadi adanya pergantian dari apa yang di ilmunya Allah. Maka kita kenal namanya wajib aridi, wajib terjadinya. Walaupun derajatnya itu jaiz, tapi karena perkara itu diomong oleh Allah, diketahui oleh Allah, maka perkara itu jadinya wajib terjadi gitu loh. Pasti akan diciptakan yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya wajib aridi. Dan ini wajib kita imani. Jangan sampai kita nggak mengimani, boleh saja orang yang berbuat dosa itu masuk surga semuanya. Enggak. Lah yang mungkin disiksa yang bagaimana? Yang satu itu mewakili disiksa yang bagaimana? Yang dia matinya belum tobat, nyekek, lagi banting, jantung, zina, nempel. Lah kalau yang maksiat kemudian taubat, diampuni oleh Allah. Lah yang maksiat dan dia nggak sempat tobat, ini loh yang mungkin dia terdaftar jadi orang-orang yang mewakili yang lain untuk disiksa oleh Allah. Apabila yang lain kok sempat taubat semua, ada satu yang nggak sempat taubat, ya ini satu mewakili yang lain. Jadi alamatnya orang itu akan disiksa apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah. Makanya kita diminta untuk setiap ngelakuin maksiat sebesar apapun taubat, sekecil apapun taubat. Jangan bosen-bosen taubat. Kenapa? Jalannya kita mendapat ampunan Allah hanya dengan taubat. Dan jangan pernah bosen taubat. Taubat kamu sekarang atas kemaksiatan yang kemarin, kemudian maksiat lagi, itu enggak menghapus tobat kamu, enggak. Tobatnya tetap sah. Dosa yang lalu tetap diampuni. Dosa yang baru ditaubati lagi gitu. Bukan terus, saya udah maksiat terus tobat, maksiat lagi, tobatnya gugur, enggak jadi. Maksiat yang kemarin dihitung double, nggak ada. Lo kira riba pakai double segala? Dirapel, nggak ada. Dosa yang lalu sudah ditaubati, ya selesai, diampuni oleh Allah. Lah dosa yang baru ya ditaubati lagi. Makanya ulama sering ngomong, jangan bosen taubat. Boleh kamu bosen maksiat gitu. Saya lama-lama malu maksiat terus. Lah begitu. Jangan gua taubat terus malu.
ada lagi orang tobat dulu malu ini. Oh, itu iblis seneng banget. Wah, ini cocok saya kata kawan saya ini orang-orang yang malu bertaubat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang kemudian menjadi bagian orang-orang yang akan siap dikorbankan untuk mewakili yang lainnya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mimma yartikabul kabair. Terus ini masuk dalam bab perkara jaiz, masuk dalam perkara sam'iyat yang kita dengar dari Nabi Muhammad SAW. Ini nggak bisa dipikir, nggak bisa. Kita harus meyakini bahwa pasti akan ada yang disiksa. Ini beritanya langsung dari Nabi SAW. Jangan pakai akal ngeyel. Oh, masa bisa aja diampuni Allah jaiz. Iya, dasarnya kita iman juga dasarnya jaiz gitu loh. Kamu iman kalau ada orang beramal akan dimasukkan surga, ada orang maksiat akan masuk neraka. Itu dasarnya kamu iman dulu perkara jaiz bagi Allah. Sebaliknya ada orang yang iman masuk neraka, ada orang maksiat masuk surga. Itu bisa kita yakini. Kenapa? Karena dasarnya kenal perkara jaiz. Jadi sama-sama jaiz, jangan terus kamu kebanyakan jaiz maksudnya sampai kebablasan. Akhirnya ketelak jaiz lo malah. Orang kebanyakan jaiz begitu. Ada yang dasarnya memang jaiz, tapi kita percayai nggak begitu karena ada khobar dari syar'i, begitu loh. Kayak dasarnya orang mengimani Allah itu boleh saja memasukkan orang yang iman ke dalam neraka, yang maksiat surga. Itu asalnya kenal dulu jaiz, tapi kita kemudian dengar berita itu nggak akan terjadi, maka pikiran itu yang nggak kita lanjutkan, kita terima tapi nggak kita. Kenapa? Yang kita lanjutkan berita dari Nabi bahwa orang beriman pasti masuk surga, orang yang maksiat akan masuk neraka. Walaupun cuman satu orang, pasti ada yang jadi penghuni. Udah dibikin masak kosong lu nggak sah. Lah udah dibikin segede gitu masak kosong. Ya paling nggak satu wakil. Jadi apa yang kita terima dari pemikiran kita itu bisa kita cut, kita stop, nggak kita lanjutkan pikiran itu apabila ada khobarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara khobar-khobar itu ada yang harus kita imani dengan cara menyingkirkan pemikiran-pemikiran dasar yang salah dari kita. Jangan dilanjutkan pikiran itu. Orang yang ibadah bisa aja masuk neraka. Terus ngapain ibadah? Oh ya berat ini begini. Orang yang maksiat boleh aja masuk. Terus kamu maksiat terus gitu. Wah kan rusak ini. Itu pikiran dasarnya begitu memang. Kenapa? Menunjukkan perkara itu jaiz bagi Allah, nggak bisa diintervensi. Allah bebas melakukan apa saja. Allah maha kuasa. Itu dasarnya dari situ. Tapi kemudian lanjut ada sam'iyat, berita yang kita dengar dari
Nabi SAW yang mengatakan, oh enggak begitu, yang masuk surga pasti orang yang beriman. Al jannatu limanit taqo, surga itu miliknya orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang liberal mengatakan apa? Kalau ada orang baik nggak pernah berbuat jahat boleh aja masuk surga. Ini kebohongan, nggak ada. Kalau di akal boleh memang, tapi tertolak oleh khobar syar'i, tertolak oleh beritanya Nabi SAW. Jangan terus akal dipertahankan, khobar oh nggak bisa. Khobar kita kedepankan, tapi dasarnya berakal. Makanya agama itu kullu hukmin bisyar'i lakin bisartil akli. Semua hukum harus pakai syar'i, tapi syaratnya punya akal. Jadi akal sebagai syarat, jangan kemudian mengalahkan syar'i. Kalau liberal, syar'i dikalahkan, akal dikedepankan. Nggak bisa begitu. Kita tetap mengedepankan syar'i, karena akal itu pun tunduk oleh syar'i. Perintah mikir, perintahnya siapa? Syar'i. Nggak boleh mikir, perintah siapa? Syar'i. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru, yang perintah mikir Allah, yang larang mikir. Jangan terus gara-gara akal bisa mikir sembarangan dipikir. Oh enggak. Yang nyuruh mata lihat Allah, yang nyuruh mata merem Allah. Kamu kadang kebalik, yang mestinya merem melek malah melotot. Yang harusnya kita merem malah kita, padahal kan nggak urusan. Kan mata-mata saya Bib, iya tapi kan itu diperintah. Jangan ngeyel terus gara-gara punya mata sembarangan melihat apa saja, kan enggak. Ada yang diperintah dilihat, ada yang nggak boleh dilihat. Sama dengan ada yang boleh dipikir, ada yang nggak boleh dipikir lah. Begitupun hal ini. Jadi wajib kita i'tiqadkan bahwa diberitakan oleh Nabi SAW, setiap para pendosa di sini maksudnya dosa-dosa besar yang tidak ditaubati, maka pasti akan ada yang masuk neraka walaupun cuman satu orang. Ini yang kita i'tiqadkan. Maka kita diwajibkan bertaubat atas segala dosa kita walaupun dosa kecil. Maka Nabi Adam alaihissalam mencontohkan caranya taubat. Padahal yang dikerjakan Nabi Adam itu kalau mau dikatakan kesalahan kecil, tapi Nabi Adam taubat bertahun-tahun. Tandanya apa? Sekecil apapun dosa ditaubat. Begitu Nabi Adam ngajarin taubat. Begini loh kalau mau taubat yang benar gitu. Bukan Nabi Adam ngajarin salah, bukan. Itu petikan hikmah yang keliru. Apa hikmah cerita Nabi Adam? Berbuat salah, oh goblok itu. Petikan cerita hikmah Nabi Adam mengajarkan bagaimana setiap dosa yang kecil wajib ditaubati, apalagi yang melakukannya seorang tokoh yang dia dipandang oleh orang-orang, yang jadi panutan oleh orang-orang. Maka sekecil apapun salah dia lakukan harus dia minta maaf walaupun di depan publik semuanya. Kenapa? Karena dia contoh dari yang lainnya. Ini yang mau kita petik, hingga wajib kita bertaubat atas segala macam kemaksiatan yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan oleh Allah menjadi golongannya orang-orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Ini saja. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana للظى أشرفنا فأتب علينا توبة تغسل لكل حوبة أستر لنا عوراتي وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضب بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنز صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.